Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat, ceria selalu untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema C, peduli terhadap lingkungan ya. Kemarin subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Selamat belajar anak-anak. Semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Tematik 4C, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kita akan belajar tentang IPS, informasi tentang hewan langka, karakteristik tempat hidup hewan dan ciri-cirinya. PPKN, kewajiban terhadap hewan langka dan hewan peliharaan. IPA, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Poster pelestarian hewan langka. Bahasa Indonesia, membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar, mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. SBDP, membuat mozaik tentang hewan, mengapresiasi hasil karya seni mozaik. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang IPS ya di pembelajaran pertama, informasi tentang hewan langka. Oke anak-anak, nah Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhan. Contoh hewan langka di Indonesia seperti badak bercula 1. Nah, ada yang tahu badak bercula 1? Ayo, apakah pernah lihat atau pernah menemukan langsung? Harimau Sumatera. Nah, siapa yang pernah ketemu harimau? Ya, orangutan. Orangutan termasuk hewan langka di Indonesia. Kemudian selain berbadak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, dan ada juga komodo. Komodo termasuk juga hewan langka di Indonesia. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini merupakan hewan-hewan langka di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada cendrawasih. Cendrawasih termasuk hewan langka di Indonesia. Nah, contoh nih kalau tumbuhan langka di Indonesia. Kemarin sebelumnya kita belajar tentang tumbuhan langka di Indonesia. Itu ada bunga bangkai atau dalam bahasa IPA-nya itu Amorphallus. Kemudian ada pohon cendana. Nah, pohon cendana termasuk tumbuhan langka di Indonesia. Nah, anak-anak, ada beragam hewan dan tumbuhan di Indonesia yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Nah, keberadaan berbagai jenis hewan dan tumbuhan langka ini semakin memperkaya keragaman hewan dan tumbuhan di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut. Nah, salah satu cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan dan tumbuhan langka. Nah, sebelum mencari informasi, kamu dapat membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, daftar pertanyaan membuatmu lebih mudah mencari informasi dan pertanyaanmu akan lebih terarah. Nah, coba nanti kalian lihat ya di halaman 43. Nah, di sana ada beberapa gambar. Jadi nanti kita akan membuat
daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana ciri pertanyaan yang baik. Pertama, pertanyaan harus sesuai dengan topik yang dibahas. Kedua, hal yang ditanyakan fokus atau tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Ya, yang kelima, pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya harus saling berkesinambungan. Kemudian yang keenam, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, misalnya apa, siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, berapa untuk menanyakan jumlah, mengapa untuk menanyakan alasan, dan bagaimana. Kemudian yang ketujuh, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kamu sudah mengetahui nih beberapa jenis hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, tidakkah kamu peduli dengan keberadaan hewan langka seperti badak Jawa? Kewajiban kita terhadap hewan dan tumbuhan langka adalah melestarikannya. Ayo nih, ingatkan orang-orang di sekitar kamu untuk menyayangi dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Kamu dapat mengajak orang lain untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka menggunakan poster. Nah, di sana ada terdapat ini ya, contoh poster. Nah, di sana ada poster pelestarian badak dan ada poster pelestarian hewan. Pelestarian orangutan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat poster ya, atau poster yang baik itu seperti apa. Nah, poster yang baik itu dia memberikan pesan atau informasi kepada pembacanya, dan dia menggunakan gambar yang menarik dan menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, singkat tapi mudah dimengerti. Contohnya seperti poster yang Ustazah cantumkan ya. Di situ tulisannya selamatkan dan lestarikan badak dari kepunahan. Nah, itu teksnya itu atau tulisannya itu singkat tapi dapat dipahami atau mudah dipahami oleh para pembacanya. Gitu ya sayang ya. Nah, sekarang kita masuk ke PPKN-nya ya, subtema 2. Nah, kita akan belajar tentang kewajiban terhadap hewan langka dan hewan peliharaan itu seperti apa. Nah, kewajiban terhadap pelestarian hewan langka, 1. Melindungi tempat hidup hewan. Yang kedua, mengembangbiakan hewan. Yang ketiga, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. 4. Memberantas pemburuan hewan. Itu termasuk dari kewajiban kita terhadap hewan. Nah, contohnya nih, Taman Nasional termasuk kawasan konservasi di Indonesia. Manfaatnya untuk apa? Melestarikan habitat alami berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk melindungi hewan langka dari perburuan liar. Nah, akibat apa sih perburuan liar itu? Rusaknya keseimbangan ekosistem, mengakibatkan banyak hewan punah dan keberadaannya semakin langka. Lalu di sini ada contohnya nih, contoh taman nasional berdasarkan letak provinsinya dan berdasarkan hewan yang dilindunginya seperti apa. Contohnya ada Taman Nasional Ujung Kulon, itu adanya di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang. Nah, hewan yang dilindunginya itu adalah badak Jawa gitu. Jadi badak Jawa itu dilindunginya di sana. Kemudian ada Taman Nasional Waikambas. Nah, Waikambas ini termasuk masuk ke Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, yang dilindunginya itu adalah gajah Sumatera. Kemudian ada NTT ya, di Provinsi NTT, Kabupaten Manggarai Barat, itu hewan yang dilindunginya adalah komodo. Gitu. Itu merupakan contoh dari taman nasional. Nah, semua hewan dan tumbuhan yang perlu diperhatikan, baik hewan dan tumbuhan langka maupun yang dipelihara. Nah, contoh tanaman yang dipelihara nih, contohnya seperti tanaman hias, mawar ataupun anggrek, lalu tanaman obat seperti jahe dan kunyit. Nah, contoh hewan yang dipelihara itu seperti kucing dan kelinci, gitu ya. Nah, kemudian ada kewajiban terhadap hewan peliharaan. Ya, punya nggak kalian hewan peliharaan di rumah? Nah, jika kalian punya hewan peliharaan, kewajibannya adalah memberi makan dan minum,
memberikan tempat tinggal, membersihkan kandang, dan merawat dan mengobati hewan peliharaan. Kita lanjut ke pelajaran SBDP, yaitu membuat mozaik bentuk hewan dan mengapresiasi hasil karya seni. Nah, sebelum kalian membuat mozaik, kalian harus mengerti dulu pengertian dari mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat dengan menyusun potongan-potongan bahan. Nah, teknik pembuatannya itu ditempel dengan lem pada bidang datar. Bahan-bahan mozaik ada biji-bijian, potongan kertas, potongan kaca, potongan ubin, atau bahkan potongan kulit telur. Nah, itu kalian bisa gunakan untuk membuat mozaik. Nah, seperti ini ya. Kalau ini dia dengan kacang hijau ya anak-anak ya. Dia membuat hewan kura-kura. Nah, mengapresiasi hasil karya seni mozaik itu. Kalian harus tahu nih, apresiasi adalah penilaian terhadap suatu karya seni, baik mengenali dan menghargai bobot-bobot seni atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, langkah-langkah dalam mengapresiasi seni antara lain mengamati dan menanggapi terhadap bentuk, estetika, dan fungsi karya. Kemudian, menunjukkan sikap empatik dan simpatik terhadap karya seni tersebut. Yang ketiga, menyampaikan tanggapan atas keunikan gagasan karya seni. Yang keempat, menyampaikan tanggapan atas keunikan tekniknya. Kalau tadi gagasannya, sekarang tekniknya. Yang kelima, menyampaikan tanggapan terhadap kombinasi komposisi warna pada karya seni. Seperti itu anak-anak ya. Alhamdulillah, kita telah selesai dalam pembelajaran. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembahasan tematik 4C, subtema 2, PB1 dan PB2. Nah, yuk kita berdoa untuk mengakhirinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.